Di sesi 1 perdagangan hari Kamis tanggal 10 April 2025 terpantau IHSG menguat 5,02%, dan tentunya kita akan menunggu apakah di sesi 2 nanti IHSG tetap menguat ataukah mungkin akan koreksi lagi atau tambah naik ya, karena memang kita tahu kan ada sentimen ya boleh dibilang positif lah. Setelah beberapa hari investor ya cemas dengan keadaan perang tarif yang diberlakukan Amerika terhadap banyak negara, dan kemudian akhirnya muncul berita terbaru sebagaimana kita lihat dari data yang dibagikan Stockbit Sekuritas di sini. Perkembangan perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 9/4 menghentikan sementara tarif resiprokal untuk banyak negara selama 90 hari. Meski demikian, total tarif untuk Cina dinaikkan dari 104% menjadi 125%, merespons balasan Cina yang meningkatkan tarif untuk Amerika Serikat dari 34% menjadi 84%. Selain itu, tarif resiprokal dasar sebesar 10% untuk seluruh impor ke Amerika Serikat tetap dipertahankan. Trump juga mengatakan bahwa negara yang tidak mengambil langkah realisasi akan diberikan reward. Bursa saham Amerika Serikat rebound signifikan pada Rabu 9/4 merespon keputusan ini, di mana untuk S&P 500 dia naik 9,5% dan untuk Nasdaq ya naik 12%. Ya tentunya untuk Anda juga yang mungkin ya punya saham US ya semalam tentunya sangat senang karena rata-rata saham US semalam mengalami peningkatan yang signifikan, di mana dari indeksnya saja di sini untuk S&P 500 naik 9,5% dan untuk Nasdaq naik 12%. Nah, kembali ke IHSG ya tentu ini kan akhirnya ya sedikit banyak memberikan pelajaran terutama bagi para investor pemula yang ya terkadang begitu mudah panik dengan berita-berita yang ada, yang padahal apabila terjadi penurunan harga saham yang cukup signifikan seperti kemarin bahkan sempat trading halt, tentunya di waktu dekat ya biasanya dalam waktu dekat juga itu bisa akan kembali berbalik selama berita itu boleh berubah. Nah, di video sebelumnya kan saya juga sudah membahas ya, ketika saya membahas tentang BBRI, saya sempat membahas bahwa memang untuk perang dagang ini bisa memberikan dampak yang negatif, tetapi untuk keputusan yang begitu cepat diambil kan itu kemungkinan juga akan dengan cepat berubah ya, entahkah karena negara-negara yang terkena tarif akhirnya kemudian bernegosiasi, dan seperti Indonesia kita tahu juga sudah ada tindakan untuk negosiasi dengan Amerika ya, tentu kan secara pengaruhnya tidak akan sebesar yang diperkirakan. Bagaimana tarif yang sudah diberitakan selama ini dalam sekejap saja sudah berubah keputusannya. Nah, ini sebenarnya yang perlu diperhatikan untuk para investor agar supaya jangan terlalu cepat untuk FOMO, jangan juga terlalu cepat untuk takut ya, karena selama Anda memegang saham-saham yang secara fundamental bagus, ya tentunya ketika ada koreksi yang sangat dalam, itu juga justru memberi potensi untuk Anda bisa average down di harga bawah, dan kemudian Anda bisa mendapatkan ya keuntungan yang maksimal lah ketika dalam waktu singkat juga dia akan bisa rebound. Ya ini kan penting ya untuk mempelajari bahwa hal-hal seperti ini ya bisa dengan cepat berubah. Nah, bisa Anda lihat di sini. Untuk BRI hari ini naik 4,41%, lumayan ya untuk yang berburu dividen. Bayangkan kemarin kalau sempat average down ketika BBRI koreksi bahkan sampai di 3.630 ini, ya kan tentu kan sekarang secara average-nya mungkin sudah lebih di bawah. Kemudian hari ini adalah kumdet untuk BBRI, di mana akan membagikan dividen final tahun 2024 dengan Rp208,4. Nah, jadi ini yang menjadi gambaran. Belum lagi BMRI naik 7,22%, BBCA naik 4,1%, dan saham-saham yang lain juga naik ya, terpantau di sini. Bahkan untuk Antam dia naik 11,86%, Adro naik 4,24%. Nah, kita lihat di sini dari rincian yang ada ya, kalau kita lihat dari sektornya,
bisa Anda lihat ya, semua mengalami kenaikan, mulai dari teknologi, energi, finance, health, infrastruktur, transportasi, basic industry, industrial, cyclical, properti dan juga non cyclical mengalami peningkatan, di mana kalau kita lihat di sini yang paling tinggi peningkatannya ini ada di basic industry. Nah, jadi ya sobat investor, di sinilah penting untuk ya tetap tenang. Memang ya kalau seperti kemarin ketika ada trading halt terjadi saat IHSG buka kemarin kan di tanggal 8 itu ya langsung ya, terakhir perdagangan tanggal 27 IHSG ada di 6.500, dibuka di tanggal 8 langsung turun ke 5.996, bahkan di hari berikutnya masih terus turun ke 5.967. Nah, memang tentu ya untuk di situasi seperti ini mau membahas tentang saham pasti rasanya ya mungkin banyak sudah khawatir, banyak sudah takut, banyak sudah cemas dengan keadaan yang ada, karena ya rata-rata kan ketika trading halt ini ya boleh dibilang kalau dirata-ratakan itu di 8-10% penurunan dari setiap saham yang dimiliki kalau dirata-ratakan ya sobat investor. Dan ya akhirnya kan hari ini kemudian dia mulai naik, dan ini menjadi kabar baik kan untuk Anda yang masih tetap kuat, masih tetap bertahan sekalipun di tengah guncangan yang ada. Selama kan fokus Anda itu jelas ya, Anda akan kuat. Ini kan yang selalu dan selalulah disampaikan ya, kita belajar dalam hal ini. Yang terpenting adalah memiliki tujuan yang jelas di dalam berinvestasi. Karena kalau tujuan jelas seperti memburu dividen, ya justru harga turun jadi kesempatan, harga naik jadi cuan. Artinya kan ketika turun kita bisa jadi pintar memilih saham-saham yang lagi turun, dan ketika naik ya kita bisa profit dan profitnya maksimal. Dan di kesempatan sekarang ini masih banyak ya sobat investor saham-saham yang lain yang masih cukup menarik, apalagi bagi Anda yang pemburu dividen. Masih banyak saham-saham yang cukup menarik yang membagikan dividen di saat situasi sekarang ini, karena memang untuk sekarang ini kan yang paling boleh dibilang rata-rata kenaikannya cukup tinggi ini adalah saham-saham yang ya blue chip lah seperti itu. Dan untuk saham-saham yang mungkin saham-saham yang lain ya memang mungkin belum terapresiasi ya, karena mungkin secara perdagangan ya masih terfokus di saham-saham yang blue chip. Karena untuk hari ini saja di sesi pertama perdagangan hari Kamis ini bisa Anda lihat untuk IHSG secara valuasinya sudah di 9,68 triliun. Dengan kalau kita lihat untuk BRI ya, kita lihat di sini BRI dia valuasinya 999,67 miliar, artinya ini sudah bisa dibulatkan lah, sudah 1 triliun untuk BRI. Sedangkan kalau kita lihat untuk BMRI hari ini ya diperdagangkan dengan 1,95 triliun ya, sangat besar. Bahkan dari kemarin sebenarnya BMRI ini sudah diperdagangkan dengan valuasi yang cukup besar di atas 1 triliun ya. Kalau nggak salah kemarin juga di kisaran 1,5 atau 1,5 atau 1,6 triliun ya. Dan tentu kan untuk BMRI ya besok kumdetnya. Jadi hari ini ya tentu sangat senang untuk mereka yang sempat masuk kemarin ya, masuk di harga 4.710 ini, kemudian hari ini harga sahamnya naik dan besok dia kumdet. Dan ketika beli di harga ini kan 4.700, apalagi sempat di 4.600, bahkan ini kan kemarin sempat turun jauh ya, mungkin kalau nggak salah sampai di 4.500 atau 4.400. Nah, membeli di harga bawah itu ketika dia trading halt ya, oh ya waktu trading halt ini ya, kalau Anda membeli di harga paling bawah ini ya sudah pasti kan Anda dapat dividen itu sudah mencapai ya kisaran 10% untuk BMRI. Jadi ya bayangkan di harga sekarang ini Anda sudah secara floating profit sudah dapat di kisaran 7 sampai mungkin 10%, belum lagi dapat pengaman dividen 10% yang kumdetnya sudah besok. Jadi ibaratnya kalaupun tahan BMRI ini sekarang, itu Anda sudah aman, seperti itu ya sobat investor. Jadi bisalah Anda perhatikan di sini, tetap aman selama Anda membeli saham-saham yang secara fundamentalnya
bagus, karena memang sobat investor bukan berarti koreksi itu tidak ada lagi, tetap ada kemungkinan untuk koreksi, tetapi kan untuk saham-saham rata-rata itu sudah koreksi cukup dalam ya sobat investor. Ada yang sudah 40%, bahkan ada sudah lebih 50%, ada yang sudah mendekati 40%. Jadi secara koreksinya sudah sangat dalam, dan kalaupun dia memang akan koreksi lebih dalam lagi, bahkan bisa mencapai 30-40% dari harga pembelian Anda, justru sebenarnya itu sudah menandakan situasinya memang sudah dibilang memang sudah termasuk crash parah, lebih buruk dari bahkan ketika COVID dan mungkin di crash yang lainnya. Karena kalau bayangkan Anda membeli di harga untuk BRI ini beri di harga 3.700, bahkan kemarin ada di 3.500, 3.600, kemudian dia masih koreksi lagi 3-40%, kan itu pasti sudah turun di kisaran 2.700 ya. Maka ya secara untuk BRI ini atau mungkin saham-saham yang lainnya ya sudah ada di situasi crash yang sangat buruk. Nah, untuk sekarang ini sekali lagi ya berkaitan dengan perang dagang yang ada, ya memang bisa berdampak negatif, tetapi Anda juga jangan terlalu takut ya, tetap pantau terus, karena secara kalaupun dia masih mau turun, dia pasti akan koreksi, ya masih cukup bisa lah ditolerir selama itu belum dalam sifatnya pasti. Memang justru ketika pasti ya, ketika keputusannya pasti, justru secara responnya itu jadi berkurang dibanding dengan kemarin masih ngambang ya di situ. Karena yang bermain di sini juga bukan cuman soal kebijakannya yang dianggap merugikan, tetapi yang terpenting atau yang paling berperan penting di dalam fluktuasi harga saham di sini adalah mental dari para investor. Market seringkali merespon terlalu berlebihan. Makanya Warren Buffett sempat berkata bahwa untuk harga saham dalam jangka pendek itu bisa berayun, itu bisa seperti ayunan yang tidak terkontrol ya, tidak bisa terkontrol turunnya dan juga naiknya. Tetapi kembali lagi, kalau itu hanya karena pengaruh dari emosi market yang hari ini bisa naik, besok bisa turun, lusa bisa datar, ya itu semuanya bersifat sementara. Selalu fokus untuk menjaga keamanan modal Anda, dan tentunya dengan membeli saham-saham yang secara fundamentalnya bagus ya. Tentu memang dalam waktu singkat ya, saham-saham yang fundamentalnya bagus kenaikannya ya tidak semenarik mungkin ya, tidak semenarik saham-saham yang bahkan boleh dibilang saham-saham gorengan yang kalau dilihat justru secara kinerjanya dia mengalami penurunan yang cukup dalam, tetapi harga sahamnya justru mengalami peningkatan yang sangat tinggi cuma karena ada berita-berita A, berita B yang kemudian di waktu-waktu mendatang ketika ternyata berita itu ya oke mungkin jadi, tetapi tidak sama dengan pada waktu yang diberitakan. Artinya pengaruhnya, dampaknya seharusnya tidak terlalu besar, karena kalau dicontohkan keuntungan yang seharusnya cuma mungkin bisa keuntungannya 50 miliar, mungkin kalau diberita-beritakan mungkin bisa mencapai 1 triliun. Nah ini kan akhirnya respon dari market terkadang terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan ketika merespon berita-berita ya, termasuk ketika ada perang tarif seperti ini. Jadi sekali lagi memang terkadang justru ketika belum pasti ya di situ akan terjadi situasi di mana ya boleh dibilang panic sell. Tetapi justru ketika sudah pasti ya itu akan menjadi lebih terkontrol lagi, karena kan semua sudah bisa memastikan oh ya kalau gitu saya begini, kalau begitu saya begini, dan akhirnya ya bisa dipastikan. Ya jadi disinilah kembali benarlah ya bisa dikatakan kalau harga saham turun kita jadi pintar, dan kalau harga saham naik kita jadi profit. Tapi itu hanya akan berlaku bagi mereka yang mau belajar ketika dalam situasi sulit, mau tetap tenang ketika dalam situasi sulit. Tetapi kalau mereka yang kalau naik FOMO, kalau turun panic sell, ya bayangkan akan terjadi seperti apa ya. Apalagi hanya berburu saham-saham yang secara fundamentalnya ya kurang bagus ya. Tentu itu akan berbanding terbalik penghasilan atau profit yang akan didapatkan. Jadi belajar dari situasi-situasi seperti ini ya memang kan untuk sebagian besar investor ya masuk setelah COVID, di mana secara harga saham itu banyak mengalami kenaikan dan sampai di puncaknya boleh dibilang di kisaran ya pertengahan tahun 2024 kemarin, dan kemudian setahun ini boleh dibilang terus mengalami koreksi ya.
pastikan 1 tahun terakhir ini seharusnya bisa menjadi pembelajaran ya. Banyak yang bilang sampai sudah berhenti, tidak menyangka kalau saham seperti ini, berharap katanya untung tapi malah tambah hari tambah rugi dan akhirnya memilih untuk tidak berinvestasi lagi. Ada yang sampai menuliskan seperti itu ya. Jadi memang itu jadi pembelajaran juga. Makanya kan harus tahu untuk investasi saham ya selalu kalau bilang investasi itu ada resiko. Jadi jangan langsung hanya fokus pada berapa keuntungannya. Kalau kita mampu menjaga keamanan modal kita, kemungkinan untuk untung itu jauh lebih besar daripada justru kita terlalu berspekulasi dan akhirnya membuat modal kita jadi tidak aman. Dan kalau modal turun, ya dari 100 juta ke 50 juta, itu untuk kembali modal itu harus naik 100%. Ya, untuk naik kembali ke balik modal saja harus naik 100%. Maka ya yang terpenting jaga dulu keamanan modal Anda. Ya, jaga dulu keamanan modal Anda, sekalipun ada situasi-situasi saat dimana harga saham turun sampai 10% lebih, tetapi ya bisa lihat, kadang juga dalam satu hari kan dia bisa naik lagi 10% lebih. Di saat-saat crash seperti ini ya, sobat investor, bukan berarti saham-saham yang lain tidak bisa naik, pasti juga bisa naik, tetapi untuk yang pertama-tama terdampak itu ya pasti adalah saham-saham blue chip yang pertama akan pulih dulu. Bisa Anda lihat kan, ada saham-saham blue chip yang naik sudah cukup tinggi, tetapi bahkan ada yang justru malah masih koreksi sampai hari ini. Di saat yang lain mengalami kenaikan, tapi bisa Anda lihat yang lain justru malah masih mengalami koreksi. Coba kita lihat dari data yang ada ini, top loser. Ya, ada yang koreksi 8%, ada yang masih koreksi 5%. Ya, Anda bisa lihat di sini ya, sobat investor. Masih juga ada yang koreksi sampai sedalam ini ya. Karena ya seperti itu, bukan berarti mungkin semua saham-saham ini jelek ya, tetapi bisa jadi memang ada sebagian yang sebenarnya saham-saham yang tidak bagus ataupun mungkin belum dapat apresiasi dari market. Tapi kalau saham-saham yang secara fundamentalnya bagus, ya sudah pastilah mereka yang pertama kali terdampak ya, dan dampaknya tentu positif ketika situasi seperti sekarang ini, saat dimana apa yang ditakut-takuti justru berubah arah. Dari yang berpikir sudah pasti akan segera diberlakukan tarif 34% untuk Indonesia, akhirnya kan sekarang ditunda walaupun memang masih tetap berlaku tarif 10%. Oke, ya sobat investor, mungkin ini dulu update untuk perkembangan bursa hari ini. Ya, silakan Anda berikan tanggapan Anda, tuliskan di kolom komentar jika Anda punya pertanyaan, dan juga jika Anda punya informasi terbaru berkaitan dengan investasi, ya silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan memberikan super thanks dan juga berlangganan. Tetap semangat investasi, salam IHSG, investor harus selalu gembira.